Saya persilahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pak Marwarar Sirait, untuk menyampaikan paparan. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 5, Bapak Lazarus, Wakil Ketua Pak Ridwan Bay dan Pak Robert Rowe, juga yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Wamen Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan anggota DPR RI Komisi 5, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya mohon maaf, sekaligus juga terima kasih Pak Ketua. Minggu lalu harusnya kita rapat, tapi saya ditugaskan mendampingi kunjungan kerja bersama Presiden Republik Indonesia ke Lampung dan bisa ditunda jadi hari ini. Terima kasih atas pengertian dari Komisi 5. Kemudian saya langsung saja ke nomor 1, pagu indikatif Kementerian PKP 2027 9,91 triliun, 9,913 triliun. Terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 913,82 miliar dan program PKP sebesar 9 triliun. Jadi dukungan manajemennya 913,82 miliar dan program 9 triliun. Pagu indikatif 2027 belum memperhitungkan kebutuhan anggaran target 2 juta unit BSPS atau bedah rumah dan pembangunan huntap relokasi terpusat bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, serta belanja operasional dan non-operasional. Kalau soal gaji, Pak Ketua, sudah beres. Ya, seperti arahan pimpinan, kita harus utamakan soal gaji-gaji ini. Tapi kalau operasional dan non-operasional, seperti tadi saya cek sama Sekjen, pemeliharaan kantor, Monef, sosialisasi, rapat dengan Pemda, karena kita banyak sekali di lapangan, koordinasi dengan Pemda-Pemda ini belum termasuk. Kemudian yang kedua, dalam program kerja prioritas nasional tahun 2027 ada 6 klaster, infrastruktur, perumahan, ketahanan, bencana. Kementerian PKP ditugaskan untuk melaksanakan A, program 3 juta rumah melalui BSPS dan rumah susun. Dua program ini adalah program andalan pemerintah untuk mencapai target 3 juta rumah. B, gerakan ASRI, gentengisasi, ini arahan Presiden, pengendalian sampah dan penghijauan, melalui penanganan kawasan kumuh dan sanitasi serta bantuan PSU. C, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera melalui rumah khusus huntap pasca bencana. 3, dalam mendukung PKPN tersebut, usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP TA 2027 adalah sebesar 106 triliun. Dengan target 2.084.460 unit. Dengan pagu indikatif sebesar 9,913 triliun, diperlukan tambahan sebesar 96,09 triliun untuk mencapai target tersebut. Sandingan pagu anggaran Kementerian PKP TA 2025-2027 memperlihatkan perkembangan pagu dan kebutuhan anggaran pada masing-masing program atau output. 4, dari usulan anggaran 106 triliun, proporsi terbesar adalah program fisik, sebesar 102,91 triliun, 97%,09. Non-fisik hanya sebesar 3,09 triliun, yaitu 2,91 triliun. Output prioritas yang kita buat prioritasnya adalah 1, BSPS sebesar 57,29 triliun untuk 27 unit rumah. B, rumah susun sebesar 36,94 triliun
untuk 50.000 unit atau 421 tower. Ini juga saya banyak sekali mendapatkan aspirasi dari berbagai kalangan untuk rumah susun ini, jadi kami ajukan. Rumah khusus sebesar 8 triliun untuk 23.410 unit. Kemudian D, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar 519 miliar untuk 375 hektar, ada di 25 lokasi. Dan E, bantuan PSU sebesar 155,82 miliar untuk 10.550 unit. 5, berdasarkan kebutuhan anggaran per unit organisasi, kebutuhan anggaran Sekjen sebesar 1,07 triliun. Inspektorat Jenderal sebesar 61,29 miliar. Dirjen Kawasan Permukiman sebesar 24,87 triliun. Dirjen Perumahan Perdesaan sebesar 41,22 triliun. Dirjen Perumahan Perkotaan sebesar 38,71 triliun. Dan Dirjen Tata Kelola dan Pemulihan Risiko sebesar 67,93 miliar. Terakhir, kami mohon dukungan Komisi 5 untuk mendukung usulan tambahan anggaran belanja Kementerian Perumahan tahun anggaran 2027 guna mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pelaksanaan program prioritas nasional. Tambahan, betul tadi Bapak Ketua, kami sudah mencoba Pak setahun ini untuk ekonomi kreatif melalui CSR. Ada ribuan rumah dibangun dan renovasi melalui CSR tahun kemarin, juga melalui GWMBI dari 5 menjadi 4%. Kami juga sudah mencoba ekonomi kreatif dengan KUR perumahan, yang juga itu dari segi demand bisa buat membeli dan merenovasi rumah. Itu ekonomi kreatif yang berkat dukungan dan arahan Komisi 5 kami sudah lakukan. Khusus untuk BSPS, tetap menjadi fokus andalan daripada Kementerian Perumahan, karena kami sangat memperhatikan saran dari Komisi 5, pimpinan dan anggota, dan kami bersama-sama sudah lumayanlah setahun ini turun dengan teman-teman di lapangan, dan kami bisa menyaksikan sendiri memang manfaatnya bagi rakyat yang berkekurangan itu sangat membahagiakan mereka. Dan saya terima kasih teman-teman banyak bersama-sama kami di lapangan. Ya, untuk terakhir saya datang di Sulawesi Tenggara bersama Pak Ridwan Bay, kemudian di Jogja bersama Mas Danang. Nanti juga kita dalam beberapa bulan ke depan akan datang lagi Pak Robert ke Papua lagi dan kemana ke banyak tempat di Indonesia untuk bisa melihat-lihat begitu. Khusus BSPS, rapat kemarin terakhir, saya mohon sekali kita agendakan khusus buat BSPS untuk bagaimana aturannya bisa mempermudah, tapi tetap dengan tata kelola yang baik. Saya setuju dengan target 2 juta itu, bagaimana persyaratan dan sebagainya kita buat lebih, katakanlah tidak ribet itu, tetapi tetap dengan tata kelola yang baik. Kemudian Pak Robert berapa kali usul soal harga-harga ya yang berbeda, kami sangat setuju itu. Tapi mohon kalau boleh kita bicarakan khusus Pak Ketua, kasih waktulah 2 jam ya untuk kita bicara terbuka, sehingga kita bisa menyusun itu bersama-sama, dan saya yakin pengalaman lapangan teman-teman itu akan sangat membantu. Terakhir, BSPS tahun 2025 kami agak mulai terlambat, mulai bulan September tahun 2025. Makanya serapan tahun lalu di awal kurang paten, tetapi di akhir cukup baik. Tahun 2026 kami berkat dukungan teman-teman lebih maju. Bulan Mei akhir kita sudah mulai. Dan tahun 2027, tadi saya bicara dengan Pak Fitra, dirjen yang saya andalkan untuk menangani ini, kita berharap Oktober sudah masuk pengajuannya, Januari kita sudah mulai bisa gas jalan. Jadi saya minta kerjasama dari teman-teman, ya mudah-mudahan target ini bisa diterima, Oktober kita bisa mulai diajukan, bulan Januari kita sudah bisa mulai. Kita mulai Pak dengan melihat, saya juga perlu melihat kesiapan dari jajaran kami. Ini kementerian baru, tadinya 1 dirjen, sekarang 4 dirjen, 1 sekjen, 1 irjen. Sekarang pegawainya kurang lebih 3.620. Pada saat saya jadi menteri, kantornya hanya 1 di PU. Sekarang di Jakarta aja Pak Ketua sudah ada 6. Jadi untunglah banyak kawan,
Jadi kantornya dari kawan-kawan semua, Pak. Jadi dalam waktu 1 tahun ini kami survival betul. Tadinya kantor kami cuma di PU, ya BTN bantu, Mandiri bantu, BRI bantu, kemudian Danantara bantu. Jadi itulah survival kami dari satu kantor jadi 7 atau 6 pasti. Jadi maaf 6 kantor, lokasi kantor. Jadi itu yang kami tidak mengeluh, yaitulah kenyataan yang harus kita hadapi. Ya untuk semangat gotong royong tetap ada di antara kementerian yang ada. Jadi saya juga mohon sekaligus sama teman-teman, tahun 2025 kita mulainya BSPS ini bulan September. 2026 kita sudah ada lompatan. Bulan Mei kita sudah mulai. Saya mohon 2027 teman-teman kita saling mengingatkan, kita sudah mulai majukan bulan Oktober, bulan Januari saya harapkan kita sudah mulai. Saya juga tidak bisa membuat kementerian ini langsung kayak robot, ya cepat tentunya ada proses, tapi saya rasa prosesnya cukup baik, ya belum sempurna tapi cukup baik. Tahun 2025 Mas Danang bulan September kita mulai, tahun 2026 tahun ini saya berharap Januari tahun depan kita bisa mulai. Demikian, terima kasih dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman sudah menyampaikan terkait dengan kondisi fiskal yang ada ya. Masih backlog-nya masih cukup besar yang diperlukan, teman-teman. Jangan lupa ya. Sekarang kita pegang 9,9 ini sudah, nanti akan kita sahkan. 9,9 triliun, masih diperlukan dana 96. Ya, 96 sekian triliun masih diperlukan, baru seluruh program yang sudah disusun oleh Pak Arani bisa jalan, ya, termasuk kebutuhan untuk BSPS sebanyak 2 juta tadi, itu saya lihat di angka yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi kurang lebih 57,29 triliun, Pak. Kalau kita targetnya 2 juta rumah, apa 2 juta unit. Nah, kalau 2 juta unit tahun ini diperlukan 57,29, sementara dananya baru ada 9,9 triliun, masih kerja sangat keras, ya, untuk bisa kita mengalokasikan anggaran untuk 2 juta unit. Kalau tidak, terpaksa nanti kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada, yang sudah ada di pagu indikatif 9,9 triliun. Terima kasih Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ya.